Halo anak-anak, apa kabar kalian di rumah? Mem harap anak-anak semua yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat ya. Sama seperti Mem di sini juga, puji Tuhan dalam keadaan yang sehat. Pertama-tama Mem mengucapkan selamat datang untuk anak-anak di kelas 2 karena sekarang anak-anak akan belajar di kelas 2. Ini adalah pertemuan pertama kita untuk belajar. Dan 1 tahun ke depan anak-anak akan bersama dengan Mem Resti di kelas 2. Oke, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita akan berdoa dulu ya. Mem akan pimpin dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pada saat yang indah ini. Kami akan belajar, Tuhan akan memberkati kami bersama-sama dengan kami agar kami dapat mengerti pelajaran yang kami akan pelajari. Walaupun kami terpisah jauh Tuhan, namun kami kian percaya Tuhan akan menyertai kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Oke, judul pelajaran kita pada tema 1 ini adalah hidup rukun. Kemudian subtema 1 yaitu hidup rukun di rumah. Oke. Coba anak-anak perhatikan gambar yang ada. Gambar ini menceritakan tentang bagaimana hidup rukun yang terjadi di dalam keluarga di rumah. Oke, mereka saling bercerita satu dengan yang lain. Kemudian, sebelum kita lanjutkan, Mem akan membagikan ayat di dalam Matius 19 ayat 19 yang berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat ini sangat jelas untuk anak-anak ya yang ada di rumah saat ini. Apa yang harus kita lakukan? Walaupun kita berada di rumah, tidak bisa bertemu secara langsung dengan Mem karena keadaan kita saat ini, tapi anak-anak harus tetap mempraktekkan apa yang telah diajarkan kepada anak-anak, yaitu menghormati orang tua, menghormati ayah, menghormati ibu, dan saling mengasihi sesama manusia, saling mengasihi satu dengan yang lain. Hidup rukun, apa sih hidup rukun itu? Apa yang dimaksud dengan hidup rukun? Hidup rukun adalah menghormati dan menyayangi sesama manusia. Jadi hidup rukun itu sudah diajarkan juga di dalam Alkitab. Seperti di ayat kita tadi kan, Matius 19 ayat 19 mengatakan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia. Oke, coba perhatikan gambar yang pertama ini. Gambar pertama ini mereka sedang belajar, mereka rukun belajar. Kemudian gambar yang kedua bermain bersama. Gambar yang ketiga berbagi makanan di sekolah. Nah, Mem harap anak-anak kalau misalnya nanti ke depannya kita sudah bertemu di sekolah, anak-anak akan mempraktekkan bagaimana supaya hidup rukun dengan teman-teman, yaitu berbagi, saling berbagi dengan teman-teman. Kemudian gambar yang keempat adalah gotong royong di masyarakat. Nah, kita lanjut ya. Oke. Apa yang harus kita lakukan agar tetap hidup rukun di rumah? Kan sekarang anak-anak lagi berada di rumah. Apa yang anak-anak harus lakukan supaya tetap hidup rukun di rumah? Nah, coba perhatikan gambar ini. Gambar ini mereka ini lagi bercerita, berketawa bersama, minum bersama, dan juga makan snack. Wah, ini adalah kebersamaan. Ini menunjukkan bahwa mereka itu rukun di rumah. Oke. Pertama yang harus kita lakukan supaya hidup rukun di rumah yaitu saling mengasihi. Oke, Mem harap anak-anak di rumah ini saling mengasihi ya satu dengan yang lain. Kemudian saling menolong. Wah, seperti apa sih saling menolong itu? Contoh, Kevin sedang duduk menonton TV. Kemudian Mama panggil Kevin, Kevin, tolong ambilkan air minum untuk Mama. Kemudian Kevin langsung berdiri dan ambil air minum untuk Mama. Itu namanya saling menolong. Dan kemudian bermain bersama. Nah, siapa di sini yang punya adik di rumah? Mem tahu
Yang Mem tahu ada Akel. Akel punya kakak, Akel punya adik di rumah. Jadi Mem harap kalau Akel bermain bersama keluarga di rumah, bersama kakak, bersama adik, Akel harus selalu hidup rukun. Tidak boleh bertengkar. Oke, kemudian berbagi dengan keluarga. Apa yang harus anak-anak bagikan dengan keluarga? Laila punya saudara di rumah. Jadi kalau misalnya Laila punya makanan, boleh dibagikan dengan keluarga. Atau berbagi apa? Contoh, Laila lagi senang, harus berbagi dengan keluarga kesenangan itu, ketawa bersama keluarga, karena itu adalah bagian dari hidup rukun. Kemudian tidak bertengkar. Nah, Mem tadi sudah bilang tadi kan, kalau lagi bermain, Akel bermain sama keluarganya atau anak-anak yang lain, Ronald bermain sama keluarganya, tidak perlu bertengkar karena itu akan menunjukkan bahwa kalian di rumah tetap hidup rukun. Kemudian saling menghargai. Bagaimana itu saling menghargai? Contoh, ada kakak di rumah yang sedang berbicara. Jadi kalian harus memperhatikan kakak yang sedang berbicara. Itu namanya menghargai. Di sekolah juga sering diajarkan untuk ketika guru-guru ada tamu, kalau anak-anak mau masuk kantor harus ketuk pintu. Ketika ada tamu di kantor, kalau mau lewat bilang permisi. Itu namanya saling menghargai. Sekarang berbicara tentang menghargai di rumah. Seperti apa menghargai di rumah? Menghargai orang tua, apa yang orang tua katakan, anak-anak harus dengarkan. Oke, sekarang ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Wah, ternyata di dalam buku tema kita ini bercerita tentang Mutiara dan Udin. Mutiara dan Udin disayangi oleh ayah dan ibunya. Berarti mereka ini hidup rukun. Nih ada cerita Kak, kita baca sama-sama ya. Suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Kalau rukun di rumah, pastinya orang tua senang ya melihat anak-anak. Oke, di sini coba perhatikan, Mem ada buat tebal, kasih hitam tulisan buah tangan ini. Buah tangan itu apa? Apa artinya buah tangan? Ada anak-anak yang tahu arti buah tangan? Ada enggak di rumah? Oke. Kemudian yang kedua ada buah hati. Buah hati itu apa ya kira-kira? Nah, kalau anak-anak belum tahu, Mim akan kasih tahu apa artinya buah tangan. Buah tangan adalah oleh-oleh. Tahu oleh-oleh itu apa? Contoh, papanya Daniel lagi keluar kota. Pas pulang, papanya Daniel bawa oleh-oleh buat Daniel. Atau buah tangan buat Daniel, itu namanya oleh-oleh atau hadiah. Hadiah yang dibawa oleh orang tua ketika orang tua pergi keluar kota atau keluar rumah. Kemudian yang kedua ada buah hati. Apa itu buah hati? Oh, ternyata buah hati itu adalah anak. Jadi contohnya Lala. Lala ini adalah buah hati dari mama papa, karena Lala adalah seorang anak. Buah hati adalah anak. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Ayahnya Mutiara dan Udin sedang memegang buah tangan yang dibawa oleh ayah untuk Mutiara dan Udin. Oke, tadi Mutiara dapat buku kan? Nah, oke, kita lanjut ya. Mutiara karena dia mendapat buku dari ayahnya, Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku dengan rapi. Ingat ya, kalau menyimpan sesuatu itu anak-anak di rumah harus menyimpannya dengan rapi. Coba perhatikan. Oke, ini rapi kan? Nah, berapa banyak buku yang ada di dalam rak?
Mutiara dan Udin mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap kelompok berisi 10 buku. Nah, coba anak-anak perhatikan ya. Tiap kelompok berisi 10 buku. Ini ada satu kelompok berisi 10 buku. Kita hitung sama-sama ya, berapa kelompok buku-buku ini. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5 kelompok buku yang terdiri dari 10 buku. Oke. Nah, 5 kelompok buku ini terdiri dari 10 buku. Berarti semuanya totalnya itu berapa buku? Oh, 50 buku. Kemudian ada kelompok sebelah buku ini ternyata hanya ada satu kelompok. Dan dalam satu kelompok itu terdiri dari 7 buku. Sekarang kita akan belajar satuan, puluhan, dan ratusan. Oke. Puluhan ini, yang 50 ini adalah puluhan, yang 7 ini adalah satuan. 50 ditambah 7 sama dengan 57. Oke, lanjut ya. Bilangan, nah ini anak-anak harus perhatikan ini. Bilangan satuan disusun oleh satu angka. Kalau satuan berarti hanya satu angka, antara 0 sampai 9. Bilangan puluhan disusun oleh 2 angka. Kalau puluhan berarti 2 angka ya. Itu antara 10 sampai 99. Bilangan ratusan disusun oleh 3 angka, antara 100 sampai 999. Mem harap selama di rumah ini anak-anak kelas 2 belajar menghitung dari 1 sampai 100. Oke? Dari 1 sampai 100. Karena sekarang kita sudah belajar tentang satuan, puluhan, dan ratusan. Satuan itu berapa angka tadi? 1. Puluhan itu berapa angka tadi? 2. Ratusan itu berapa angka? 3. Oke, mari kita lihat contohnya. Ini 5 satuan sama dengan 5. Ini Mem ada petunjuknya ya. Ini yang gerak-gerak ini Mem lagi tunjuk. Dibaca 5. Jadi kalau satuan itu hanya dibaca hanya satu angka. Kemudian puluhan, 4 puluhan. Ingat ya, kalau puluhan berarti 2 angka tadi. Ini sudah 2 angka. 4 puluhan, 5 satuan sama dengan 45. Dibaca 45. Ingat ya, satuan itu hanya ada 1 angka. Puluhan itu ada 2 angka. Sekarang kita masuk yang 3 angka. 3 angka itu apa tadi? Ratusan. 3 ratusan, 4 puluhan, 5 satuan sama dengan 345. Dibaca 345. Oke, jadi nanti kalau ada ujian sudah bisa jawab ya. 1 angka berarti satuan, 2 angka berarti puluhan, 3 angka berarti ratusan. Contoh soal. Oke, nomor 1 ini kira-kira apa? Satuan, puluhan, atau ratusan? Satuan. Nomor 2 ini puluhan, ratusan, satuan? Puluhan. Ingat ya, 2 angka. Nomor 3 angka berarti dia apa? Ratusan. Oke, nomor 1 ini dibaca 7, nomor 2 ini dibaca 39, nomor 3 ini dibaca 124. Nah, ini perhatikan ada yang berwarna-warna di bawah sini. 1, 3, 2. 1 ini adalah tempat untuk ratusan. Kemudian yang di tengah-tengah ini, apa ini yang di tengah-tengah ini? Ini satuan atau puluhan? Oh, ini puluhan. Kemudian yang paling belakang ini apa?
Satuan atau ratusan? Oh, satuan. Yang paling belakang itu adalah satuan, yang di tengah itu adalah puluhan, dan yang paling depan itu adalah ratusan. Oke, jangan lupa untuk belajar berhitung di rumah 1 sampai 100. Mutiara suka bernyanyi. Wah, sekarang Mem mau anak-anak di rumah belajar menyanyi satu lagu ya. Mem harap lagunya bisa dihafalkan karena lagunya ini sangat bagus dan sangat bermanfaat. Dalam menyanyi lagu itu ada penekanan. Tahu kan kalau ditekan, contoh ditekan, ditindis begini itu namanya ditekan. Tekan ya. Ada penekanan pendek, ada penekanan panjang, penekanan kuat, dan penekanan lemah. Nah, penekanan pendek itu jika diberi simbol berarti hanya titik. Kalau penekanan panjang, garis panjang. Ini ada contohnya di sini kan. Kemudian kalau nyanyi kan biasanya ada yang kita pelan, ada yang kita nyanyi dengan kuat. Oke, nanti anak-anak akan belajar menyanyi di rumah. Judul lagunya adalah Peramah dan Sopan. Oke, setelah anak-anak belajar menyanyi, ingatkan ayah memberikan hadiah buku kepada Mutiara. Coba anak-anak perhatikan gambar ini. Ini gambar apa? Ada yang tebak? Ini gambar apa? Ini adalah gambar burung Garuda. Kalau berbicara tentang burung Garuda, pasti anak-anak ingat satu hal yang biasa dibacakan di upacara bendera. Apa itu? Yaitu Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Ingat ya, Garuda Pancasila itu lambang negara Indonesia. Burung Garuda ini sangat besar, gagah perkasa. Jadi bagus ya burung Garuda ini. Memiliki perisai. Perisai ini memuat atau perisai ini tempat simbol dari sila-sila Pancasila. Kemudian Pancasila adalah dasar negara kita. Kalau negara kita tidak punya dasar, berarti negara kita tidak akan kuat. Sama seperti anak-anak.
Kalau tidak punya kaki untuk berdiri yang tegak, untuk berdiri yang bagus, anak-anak tidak akan berdiri yang bagus. Tapi karena punya kaki, kaki ini adalah dasar kita untuk berdiri. Begitulah Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Jadi Pancasila yang membuat negara kita ini, negara Indonesia, menjadi negara yang kuat. Oke, teks Pancasila. Nah, mendengar katanya yang naik kelas 2 sekarang ini waktu di kelas 1 sudah hafal semua Pancasila. Jadi karena sudah hafal semua, itu sangat luar biasa. Dan di Pancasila ini juga ada simbol-simbolnya. Pancasila, sila pertama apa bunyinya? Oke, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasti anak-anak sudah hafal kan? Iya, Mim tahu anak-anak sudah hafal itu. Oke. Ini dia simbol-simbolnya. Masih ingat kan pelajaran kelas 1? Simbol sila pertama apa? Bintang. Simbol sila kedua? Rantai. Simbol sila ketiga? Pohon beringin. Simbol sila keempat? Kepala banteng. Simbol sila kelima? Padi dan kapas. Nah, Pancasila, karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, yang membuat negara kita kuat adalah Pancasila. Jadi sila-sila dalam Pancasila ini atau bunyi Pancasila ini kita harus praktekkan dalam kehidupan kita. Kita mengamalkan Pancasila. Coba anak-anak perhatikan, ini gambar apa? Nah, ini ada 6 gambar. Dalam gambar ini, kalau kita lihat kebanyakan berdoa ya, lagi beribadah. Kira-kira beribadah itu atau berdoa itu sila keberapa? Bunyi sila keberapa? Ada yang tahu anak-anak? Oke, memang kasih tahu ya. Bunyi sila yang menggambarkan tentang beribadah dan berdoa adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau berbicara tentang agama, berdoa, beribadah kepada Tuhan, itu adalah sila pertama. Oke. Di sini tadi ada beberapa agama, ada Muslim, ada Katolik, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, dan ada Konghucu. Berarti ada 6 agama ya. Pengamalan sila pertama adalah berdoa dan beribadah. Itu contoh sila pertama. Jadi kalau rajin ke gereja, sila keberapa itu? Itu adalah sila pertama. Berdoa sebelum tidur, itu sila keberapa? Sila pertama. Berdoa sebelum makan, itu sila keberapa? Sila pertama. Jadi kalau bilang berdoa dan beribadah, itu adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Masih ingat buah tangan dan buah hati tadi apa artinya? Buah tangan adalah oleh-oleh. Kalau buah hati adalah anak. Oke. Ini ada contoh lain ungkapan. Itu adalah ungkapan ya, buah hati dan buah tangan adalah ungkapan. Ungkapan itu apa? Oh, ungkapan itu adalah kata yang memiliki arti baru, sama seperti buah tangan tadi. Buah tangan artinya ternyata oleh-oleh. Buah hati artinya ternyata anak. Sekarang ada contoh lain, yaitu kepala dingin. Nah, kepala dingin ini bukan kepala kita yang habis mandi ya. Tapi kepala dingin ini adalah ketika anak-anak di rumah sedang kesal, sedang marah, anak-anak bisa menyelesaikan masalah itu dengan diam, kepala dingin. Maksudnya tidak marah-marah terus, tapi dia bisa menyelesaikan masalahnya pelan-pelan. Kemudian cepat kaki ringan tangan. Apa itu cepat kaki ringan tangan? Oh, cepat kaki ringan tangan adalah rajin bekerja. Jadi mengharap anak-anak di rumah tetap membantu orang tua. Apa yang orang tua butuhkan, anak-anak bantu. Oke? Kemudian kita akan
melihat lagi ada beberapa ungkapan. Di sini ada 4 ya, Mem lihat ada 4 ungkapan. Yang pertama ini Mem sudah bikin tebal hurufnya, yaitu kutu buku. Anak-anak bisa baca ya di rumah cerita ini. Kemudian ada bintang lapangan, kemudian ada rendah hati, kemudian ada besar kepala. Oke, kalau misalnya orang lain atau orang tua, saudara memberikan sesuatu kepada anak-anak, apa yang anak-anak harus lakukan? Anak-anak harus mengucapkan terima kasih. Sama seperti Udin di sini. Ini cerita tentang Udin meminjam buku. Kakaknya akan meminjamkan buku kepada adiknya. Berarti karena kakak akan meminjamkan buku kepada adik, berarti adik harus berterima kasih. Oke, kita lihat ungkapannya ya. Wow. Oh, ini dia ungkapannya, kutu buku. Kutu buku adalah suka membaca buku. Kemudian bintang lapangan. Bintang lapangan adalah pemain sepak bola yang terkenal. Siapa di sini suka pemain sepak bola? Adakah anak-anak di rumah ini yang suka membaca buku, jadi kutu buku? Atau ada yang suka jadi bintang lapangan? Nah, kemudian ada rendah hati. Rendah hati itu adalah tidak sombong. Mem harap semua anak-anak di rumah ini tetap rendah hati. Kemudian ada besar kepala. Bukan kepalanya yang besar ya, bukan kepalanya siapa yang besar ini kira-kira? Contoh ya, contoh. Bukan kepalanya Laila yang besar, tapi maksudnya besar kepala itu adalah sombong. Jadi ini adalah ungkapan. Jadi kalau misalnya ada besar kepala atau tinggi hati, kalau misalnya Ronald bilang begini ke Ocen, Ocen, jangan tinggi hati ya, jangan besar kepala ya. Ocen harus bilang oke. Berarti Ronald bilang ke Ocen tidak boleh sombong. Seorang bintang lapangan harus rajin berlatih karena membuat badan sehat. Nah, biasanya kalau berolahraga itu berbicara, kita belajar tentang PJOK, berolahraga. Ini posisi jalan. Kalau berjalan itu harus dengan rapi, dengan bagus kalau jalan supaya tidak jatuh. Jadi ternyata berjalan kaki itu membuat badan kita sehat. Oke. Berjalan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Berjalan ke depan, biasakan anak-anak praktek kalau jalan tuh ke depan. Ada juga yang berjalan ke belakang, bisa juga jalan ke belakang, tapi harus hati-hati supaya tidak jatuh. Kemudian berjalan ke samping. Ada juga anak-anak biasa berjalan ke samping. Kemudian berjalan berkelompok dengan rapi. Jadi kalau misalnya belajar PJOK kadang disuruh berjalan bersama-sama, berarti berjalan dengan rapi. Karena kalau berjalan berantakan pasti akan ada yang jatuh. Wah, anak-anak, ternyata materi kita selama 1 subtema ini sudah selesai. Dan tiba saatnya anak-anak di rumah akan mengerjakan tugas yang Mem akan berikan. Mem akan kirimkan tugasnya melalui WA group dan juga SMS group. Jadi nanti minta tolong orang tua untuk tetap cek WA dan juga cek SMS group supaya tugas apapun yang diberikan kepada anak-anak bisa kerjakan. Dan ingat, mengerjakan tugas berarti mendapatkan ilmu, kemudian mendapatkan nilai, dan juga mengerjakan tugas berarti dihitung hadir. Jadi kalau setiap mengumpulkan tugas dapat 3 hal.
dapat nilai ilmu. Yang paling utama adalah ilmu ya, dapat ilmu. Yang kedua dapat nilai. Yang ketiga dapat hadir. Jadi di absennya itu hadir karena mengerjakan tugas. Oke anak-anak, selamat mengerjakan tugas ya. Mem harap anak-anak akan selalu sehat dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Jika ingin bepergian, jangan lupa menggunakan masker, rajin mencuci tangan. Kita akan berjumpa lagi minggu depan dengan subtema 2 dan juga tugas-tugas di subtema 2. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada saat yang indah ini, Mem akan pimpin dalam doa. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami untuk belajar hari ini. Biarlah Tuhan akan memberikan hikmat akal budi kepada anak-anak kami. Walaupun kami terpisah jauh, anak-anak ada di rumah, Mem juga ada di rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menjaga melindungi kami. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan kekuatan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Oke. Dadah, salam sehat.